Begitu dahsyatnya banjir bandang yang memakan banyak korban jiwa, bumi ini semakin murka menghukum manusia. Tsunami, badai tornado, dan juga kekeringan menyebabkan kehancuran di mana-mana. Beberapa kota kini menghilang dan untuk mengatasinya, para pemimpin di seluruh dunia berkumpul untuk menemukan cara terbaik menghadapinya. Dalam pertemuan ini, mereka menemukan cara untuk menetralisir badai, yaitu dengan menggunakan jaringan ribuan satelit. Lalu nantinya masing-masing satelit itu akan dirancang untuk mengontrol iklim, atau bisa dikatakan sebagai penahan bencana. Jadi daerah yang terkena cuaca badai akan dikontrol oleh satelit yang akan melenyapkan badai tersebut. Begitu juga dengan daerah yang terkena cuaca dingin ekstrim, akan dikontrol oleh satelit yang memiliki pemancar suhu panas. Sedangkan daerah yang memiliki suhu panas ekstrim akan dikontrol oleh satelit pemancar suhu dingin, dan seterusnya. Jaringan satelit ini dikenal sebagai Dutch Boy yang dirancang oleh kepala arsitek bernama Jack. Untuk saat ini, Dutch Boy akan beroperasi di AS. Namun dalam 3 tahun ke depan, Dutch Boy akan dipindahkan ke Dewan Internasional. Pada suatu hari, Jack dipanggil untuk menjalani sidang dengan subkomite Senat Amerika Serikat. Karena dia memukul seorang inspektur federal dan membuat Dutch Boy online tanpa izin. Namun Jack tidak menerima dan melawan balik, sehingga terjadi perdebatan di ruang tersebut. Adik Jack bernama Max mencoba untuk menghentikan kakaknya dengan mengirim SMS ke Jack, tapi Jack malah tidak memperdulikannya. Jack lalu melemparkan pembelaan kalau dia memukul petugas inspektur karena petugas itu terus menyentuh bagian mesin Dutch Boy yang bisa saja membunuhnya jika diaktifkan. Namun Senat tidak peduli dan memutuskan akan mengirim tim lainnya ke stasiun untuk pengawasan. Sedangkan Jack dan timnya harus dipecat. Setelah itu Jack menemui Max yang bekerja di bawah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Selain itu, Max juga dipilih untuk memimpin Dutch Boy menggantikan Jack. Max juga setuju dengan keputusan Senat untuk memecat Jack, karena menurutnya itu solusi terbaik dalam proyek ini. Mengetahui itu, Jack pun sangat terpukul, apalagi mengetahui adik sendiri yang ikut setuju kakaknya dipecat. Di sini Jack pun menjadi kesal dan memutuskan tidak mau berbicara lagi dengan Max. 3 tahun kemudian, sebuah tim PBB yang ditempatkan di Afghanistan merasa ada yang salah dengan mesin pemindah satelit Afghanistan. Jadi para militer pun melakukan pemeriksaan di desa terdekat. Tapi sesampainya di sini, mereka kaget karena seluruh desa sudah dilapisi es salju yang membekukan seluruh warga. Informasi itu pun sampai ke Presiden Amerika Serikat bernama Falma, yang mengadakan rapat dan berencana untuk merahasiakan tentang kejadian ini. Beberapa bukti kemudian ditemukan dan kejadian ini ternyata disebabkan oleh Dutch Boy. Tapi para politisi tidak mau menonaktifkan Dutch Boy, karena pasti nanti akan banyak spekulasi yang dibuat oleh para pers. Setelah rapat selesai, Max selalu mengusulkan atasannya bernama Decom untuk mengirim seseorang ke Dutch Boy agar memeriksa kerusakan tersebut. Dan orang yang ditunjuk adalah Jack, karena Jack lah yang tahu banyak tentang satelit Dutch Boy. Sementara itu, Dutch Boy, satelit yang bertanggung jawab atas wilayah Afghanistan yang menyebabkan satu desa membeku, kembali diperiksa. Di situ Insinyur Habib lalu menemukan ada yang aneh dengan tanggal di hard drive-nya dan berniat untuk mengambil lalu menyimpan kopiannya di loker. Pria ini pun kaget mendapati dirinya terkunci dan jendela di sekitar juga pecah, sehingga membuat Habib tersedot keluar angkasa lalu tewas dengan seketika. Meninggalnya Habib ini sungguh menjadi tanda tanya besar tentang data rahasia yang dia simpan di dalam loker. Keesokan harinya, Max pergi ke tempat Jack di Florida. Di sana dia bertemu dengan putri Max bernama Hannah. Ketika Jack muncul, dia langsung menyindir Max dan mengusirnya. Tapi Max langsung memberitahukan kalau kemarin terjadi kesalahan airlock pada satelit Afghanistan. Dan kedatangan Max ke sini ingin mengajak Jack bergabung kembali dalam proyek tersebut. Namun Jack langsung menolak, yang akhirnya membuat Max malah menyalahkan Jack kalau penemuan Jack ini membahayakan umat manusia. Di tempat lain, tepatnya di kantor Dewan Iklim Pasifik di Hong Kong, salah satu karyawan bernama Cheng Long menemukan ada yang aneh dengan kejadian di Afghanistan. Jadi dia mencoba menghubungi Max, tetapi Max tidak menjawabnya. Setelah itu, Cheng Long pergi ke supermarket untuk belanja. Namun cuaca sangatlah panas, sampai-sampai kucing di sana memilih ngadem di dalam kulkas. Gak cuma itu saja, saat Cheng Long hendak memasukkan belanjaan ke mobil, dia tidak sengaja menjatuhkan telurnya di aspal, di mana telur itu tiba-tiba menjadi telur mata sapi. Kemudian di waktu yang sama, tanah tiba-tiba mulai bergerak dan keluar api yang menghancurkan jalanan. Dengan cepat, Cheng Long pun kabur menggunakan mobilnya. Sementara orang-orang berlari panik karena gedung-gedung mulai runtuh. Cheng Long lalu sampai di jalanan keluar kota, di mana suhu mulai turun. Tapi saat dia melihat ke belakang, Cheng Long melihat Hong Kong kini sudah hancur. Setelah memikirkan matang-matang, Jack akhirnya memutuskan untuk bergabung kembali ke Dutch Boy.
Tapi putrinya yang bernama Hannah menangis karena berpikir Jack akan gagal dan tidak akan kembali lagi. Namun Jack berjanji ke Hannah kalau dia akan kembali. Hannah lalu dijemput oleh sebuah mobil yang akan membawanya ke bandara dan terbang menuju ke Athena, di mana ibunya tinggal. Singkat cerita, Jack kemudian pergi ke pangkalan pesawat ulang-aling. Dia lalu menaiki satu pesawat menuju ke satelit Dutch Boy. Ketika sampai di sini, Jack lalu bertemu Komandan Fassbinder yang merupakan kepala ilmuwan stasiun tersebut. Fassbinder kemudian membawa Jack pada timnya yang terdiri dari Adisa bagian struktur, Duchan bagian sistem analisa, Hernandez bagian robotik, dan Doucet bagian keamanan. Mereka mengira kalau kejadian di Hong Kong itu karena ledakan gas, namun Jack berspekulasi kalau penyebabnya sama seperti yang terjadi di desa Afghanistan. Sementara itu di bumi, Max menghabiskan waktu bersama pacarnya bernama Sarah yang bekerja di bagian dinas rahasia kepresidenan. Saat keduanya hendak saling mencaplok, tiba-tiba Max mendapatkan panggilan dari Cheng Long. Cheng Long langsung memberitahukan tentang kejadian suhu panas di Hong Kong. Cheng Long juga sempat mengirim laporannya ke Dutch Boy, namun catatannya diblokir. Dan hal itu juga sama terjadi dengan Max. Cheng Long lalu mengungkapkan kalau seseorang dari pemerintahan mungkin menutupi tentang kerusakan sistem yang bisa menimbulkan geostrom, yaitu sebuah bencana alam yang bisa berdampak ke seluruh dunia. Setelah itu Cheng Long mencoba login untuk memeriksa kembali Dutch Boy. Tapi tiba-tiba saja listrik mati dan terdengar suara orang-orang datang ke koridor. Jadi Cheng Long pun langsung bersembunyi dan ternyata para agen Amerika Serikat datang untuk mengambil komputernya serta semua dokumen milik Cheng Long. Keesokan harinya Max mendatangi temannya yang bernama Dana, seorang pakar keamanan cyber yang bekerja untuk Departemen IT pemerintahan. Tujuan Max yaitu menyelidiki pemblokiran akun di mana Dana mengkonfirmasi kalau seseorang memang sengaja memprogram ini. Tujuannya agar terlihat seolah-olah bencana di Afghanistan dan Hong Kong bagian dari kesalahan sistem. Telur ini pun pecah dan matang seketika. Suhu panas muncul di jalanan itu. Cheng Long bergegas masuk ke dalam mobilnya. Ketika badai panas itu benar-benar datang, tiba-tiba jalanan menjadi hancur dan gedung-gedung pun menjadi roboh. Cheng Long lalu sampai di luar kota. Tapi ketika dia keluar mobil dan melihat keadaan, Cheng Long kaget karena kota Hong Kong kini sudah hancur. Mendapati informasi tentang kejadian tadi dari Cheng Long, Max pun merasa sangat penasaran. Kemudian di keesokan harinya, Max meminta bantuan Dana untuk menyelidiki masalah tadi malam. Kemudian kita kembali ke satelit Dutch Boy. Saat ini Jack menghubungi Max yang memberitahukan kalau rentetan masalah kemarin mungkin adalah sebuah sabotase. Karena Jack lebih mengetahui kondisi satelit Dutch Boy, Max pun lalu mengizinkan Jack untuk mengambil alih satelit tersebut. Setelah pembicaraan mereka, satelit Hong Kong kemudian diambil alih oleh Jack. Satelit itu kemudian diperiksa, tapi saat hendak dibongkar, tiba-tiba lengan robotnya menjadi tidak terkendali seperti ada yang meretas. Hal itu pun membuat satelit tersebut menghantam dinding dan rusak. Kejadian ini juga membuat konsleting listrik dan menghanguskan semua drive di dalam satelit. Jack pun memberitahukan yang lainnya kalau mereka kini tidak memiliki bukti kerusakan untuk dianalisa. Tapi untungnya Doucet memperlihatkan video kecelakaan yang menewaskan Habib. Dari situlah mereka menemukan kalau panelnya meledak dan salah satu panel itu terjebak dalam menara komunikasi. Alhasil Jack dan Fassbinder terpaksa pergi keluar untuk mengambil panelnya. Namun setelah Jack berhasil mengambil panel itu, tiba-tiba pengaturan astronot milik Jack mulai melontarkan udara lebih kencang dan dia menjadi kehilangan kendali sehingga membuat Jack terjatuh dan menabrak stasiun. Untungnya sebelum terbawa lebih jauh, Jack berhasil berpegangan ke badan stasiun. Tidak lama kemudian, Fassbinder membawa Jack kembali ke dalam dan Jack mengungkapkan kalau dia berhasil mengambil drive dari panel sebelumnya. Saat para tim memeriksanya, Jack tidak memberitahukan tentang kejadian tadi karena dia sangat yakin kalau pakaian astronotnya disabotase oleh salah satu dari mereka. Setelah itu, Jack dan Fassbinder menyelidiki siapa yang melakukan sabotase tersebut, tapi mereka tidak menemukan tanda-tanda dari pelakunya. Jack kemudian mencoba menemukan informasi akses login di programnya, tetapi akses itu terkunci. Sementara itu, Cheng Long tiba di DC untuk menemui Max dan Sarah di kafe. Tapi saat Long baru saja ingin menyeberang, dia didorong oleh seorang pria, sehingga membuat Cheng Long tertabrak oleh mobil. Pria misterius itu lalu melarikan diri. Meskipun Sarah mencoba mengejarnya, tapi usahanya itu gagal. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Cheng Long mengucapkan kata-kata Zeus ke Max. Beberapa jam kemudian, Max mendapatkan panggilan dari Jack, di mana Jack meminta maaf karena sebelumnya mereka ribut. Jack juga menceritakan tentang di hari di mana mereka pergi memancing bersama ayah mereka. Max lalu segera menemui Dana dan menunjukkan rekaman Jack, karena seingat Max, dia tidak pernah pergi memancing saat masih kecil, yang artinya Jack sedang mencoba menyampaikan pesan melalui kode, karena sedang ada yang memata-matai mereka. Max selalu memberitahukan Dana tentang kode tersebut yang dulu mereka sering gunakan untuk berkomunikasi.
dan dari situlah Dana mendapatkan pesan dari video Jack. Kalau bukti sabotase di tingkat pemerintahan tertinggi, dan jangan percaya siapapun, Max juga meminta bantuan Dana agar menyelidiki Project Zeus, dan tidak memerlukan waktu yang lama, Dana menemukan file yang dienkripsi ganda ke jaringan keamanan Gedung Putih. Dan untuk meretas jaringan keamanan Gedung Putih, mereka membutuhkan kredensial yang tepat. Beberapa saat kemudian, Sarah kembali ke rumah dan menemukan rumahnya dibobol oleh seseorang. Dia lalu bersiap menggunakan senjatanya, tapi yang dia temukan hanyalah Max dan Dana. Max selalu bertanya ke Sarah tentang kredensialnya. Awalnya Sarah menolak untuk memberitahukan karena itu melanggar aturan kerjanya. Namun dia berubah pikiran saat Max memberitahukan kalau ada masalah serius yang sangat penting. Kita kembali lagi ke Dust Boy, di mana Jack dan Fassbinder memeriksa kamera keamanan dan menemukan rekaman saat Habib menyembunyikan sesuatu di lokernya. Namun saat mereka pergi ke ruangan loker untuk memeriksanya, mereka tidak menemukan apapun di loker itu. Di saat itu juga tiba-tiba The Set muncul dan mengarahkan senjatanya ke arah mereka. Kemudian bagaimana kisah ini selengkapnya? Saksikan next part.